Di tengah krisis populasi yang sedang berlangsung, pemerintah lokal Tiongkok telah meminta mahasiswa-mahasiswa untuk menyumbangkan sperma. Pada tanggal 8 Februari, Bank Sperma Yunnan mengeluarkan sebuah himbauan yang mendorong para mahasiswa untuk menjadi pendonor sperma. Bank sperma di provinsi lain juga mengikuti langkah yang sama. Namun, meski ada insentif yang menarik, Global Times yang dikelola pemerintah melaporkan bahwa sukarelawan yang memenuhi syarat biasanya tidak lebih dari 20%. Banyak faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Yang pertama adalah kualitas air mani para siswa. Tahun lalu, sebuah lembaga yang berbasis di Chongqing melakukan percobaan pada siswa yang belajar di wilayah itu. Percobaan tersebut mengevaluasi kualitas sperma dari beberapa aspek, seperti konsentrasi, vitalitas, dan morfologi. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 20% peserta yang memenuhi syarat. Namun masalahnya tidak hanya muncul di kalangan mahasiswa Tiongkok. Media daratan Aifeng melaporkan bahwa kualitas air mani pria Tiongkok telah menurun. Rumah Sakit Rakyat Universitas Peking menganalisis kualitas air mani lebih dari 2.300 pria di Beijing dan menemukan bahwa hanya 13,5% dari parameter air mani pria yang normal. Media tersebut juga mengutip beberapa hasil penelitian lain. Salah satunya menunjukkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2019, di antara hampir 24.000 pendonor sperma di Provinsi Henan, konsentrasi sperma turun dari 62 juta per mililiter menjadi 32 juta per mililiter. Jumlah total sperma turun dari 160 juta menjadi 80 juta. Persentase motilitas sperma dan perkembangan ke depan menurun dari 54% menjadi 40%. Persentase motilitas total menurun dari 60% menjadi 46%. Faktor kedua adalah persyaratan yang ketat bagi para kandidat. Selain kriteria kesehatan medis, kandidat juga harus memenuhi persyaratan fisik lainnya. Seperti di Yunnan, pendonor harus memiliki tinggi badan lebih dari 1,65 meter dan memiliki atau sedang mengejar gelar sarjana. Beijing memiliki persyaratan yang lebih rinci, seperti kebotakan, rabun jauh yang parah, atau hipertensi dianggap tidak dapat diterima. Populasi Tiongkok menyusut sebanyak 850.000 jiwa pada tahun 2022, pertumbuhan negatif pertama sejak tahun 1961. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini sedang menghadapi titik balik demografis yang penting. Sebelumnya, para analis telah memperkirakan bahwa tenaga kerja di Tiongkok akan menyusut dengan cepat, dan permintaan konsumen, perumahan, dan infrastruktur juga akan menyusut.